Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sorry ya, saya agak telat sedikit karena saya baru selesai di kelas bahasa Indonesia. Ini rupanya harus pakai izin ya ikut ini. Saya settingnya salah ini. Baik saudara, ini di 15 ya, dari 16. Baik, hari ini saya akan mendiskusikan dengan Anda soal hubungan antara ilmu pengetahuan, teknologi, kemudian kebudayaan. Oke, Anda lihat gambar di saya yang saya tayangkan? Ya Pak, lihat Ya, Pak. Pak. Nah, ya apa komentar Anda? Eh, ini robot ya, robot sama bunga. Ah, Tangan robot Terus apa? sama bunga. robot robot itu apa? Apa? Mesin. Mesin, Pak. Mesin. Mesin, ya, mesin yang kadang-kadang difungsikan sebagai bagian dari anggota tubuh kita ya. Ya, Nah, jadi teknologi. Jadi kalau mau melihat ini teknologi itu intinya apa menurut Anda? Memudahkan. Pembaharuan. ya. Memudahkan, pembaharuan, Memudahkan. memudahkan. Contohnya bagaimana ini? Apa nih? Pekerjaan yang berat-berat yang tidak mungkin dilakukan Sekarang dengan Pak, banyak sekali. Ya. Eh, Silakan. ya, silakan satu-satu. Ya, silakan. Pak Hardi dulu. Pak Hardi dulu, silakan. Silakan, Pak. Untuk Oke. pekerjaan-pekerjaan yang berat misalnya yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia itu bisa difungsikan dengan robot Pak. Kayak eskavator gitu ya. Ya, eskavator misalnya. Jadi robot itu apa fungsi dan kaitannya dengan tubuh, dengan badan kita, dengan kita, Iya, fungsi sebagai pengganti badan manusia. pengganti badan manusia. Yang lain silakan. Tadi siapa? Bu Ratu. Bapak. Ya, silakan. Bahkan pekerjaan manusia juga sudah digantikan. Sekarang ada namanya robot Xiaomi untuk bisa ngepel, nyapu, sekaligus menyedot debu. Wow, gitu. Terus kemudian di luar negeri juga ada robot NASA namanya Valkyrie Nah. tahun 2015. Dia juga bisa berbicara, bisa merespon omongan manusia. Oh, Bahkan sekarang kalau teknologi itu Pak, di Instagram kita bisa mempunyai akun misal 10, diposting dalam waktu bersamaan, nah, klik hanya satu klik bisa dilakukan oleh aplikasi tersebut. Kemudian juga teknologi tercanggih pada saat ini bahkan bisa ke Mars ya, yang terbaru itu. Ya, dari NASA itu yang terbaru. oke. Banyak sekali teknologi saat ini yang luar biasa menurut saya. Ah, Sudah tapi- mendistrupsi. Misal banyak pabrik-pabrik dulu pakai kayak ngebungkus itu Pak, pakai tangan manusia. Sekarang didistrupsi oleh mesin, pakai mesin gitu. oh pakai mesin. Pabrik-pabrik. Ya. Jadi di anu ya. Iya, sampai ngebungkusin pakai mesin. Oke. Eh, Jadi fungsi utamanya tetap saja dia itu sama seperti kita mau mengambil mangga
di atas, tapi tangan kita tidak terjangkau. Lalu kita membuat galah atau kita mencari tangga, gitu. Tetap pakai galah. Nah, itulah fungsi teknologi itu. Jadi fungsi teknologi itu sebetulnya apa? Lihat di tangan ini. Mungkin sebagai alat bantu, Pak. Iya, posisinya bantu itu. Iya, posisinya dia membantu di bagian apa pada manusia? Sesuatu yang menurutnya sulit bagi manusia, Pak. Hah? Maksudnya mengerjakan, kita sebagai manusia mengerjakan sesuatu yang menurut kita Ya. sangat sulit, Pak. Makanya kita menggunakan teknologi untuk mempermudah. Jadi posisi teknologi itu sebagai apa kita? Alat bantu. Alat bantu untuk mempermudah kegiatan manusia mungkin, Pak. Ya, tadi kan tangan kita nggak sampai ngambil mangga Ya. gitu. Tapi dengan teknologi akhirnya bisa gitu. Jadi teknologi itu dalam hal ini misalnya galah itu sebagai apa dari tangan kita? Perantara, Apa tadi? perantara. Panjangan. Ya, perantara. Iya, siapa barusan? Perpanjangan bukan, Pak? Iya, jadi teknologi itu sebetulnya adalah perpanjangan tangan kita, tangan manusia, atau perluasan dari fungsi-fungsi badan manusia. Itu teknologi. Jadi kalau misalnya pada seperti membuat galah, itu jelas merupakan perpanjangan manusia. Atau kalau Anda lihat orang lagi ngeruk jalan gitu ya, ada eskavator apa yang kayaknya begini-begini nih kepalanya. Ya itu yang besar itu banyak. Tapi pada dasarnya ya satu, dia itu adalah perpanjangan tangan manusia dan perluasan fungsi-fungsi badan manusia. Tadi misalnya tadi siapa apa itu Lala tadi yang bilang soalnya ada yang robot penerima tamu gitu kan ya. Kemudian ada robot Iya, yang Pak. mengerjakan Ngepel, nyapu. ya itu nyapu gitu kan. Ya itu adalah sebetulnya menggantikan fungsi-fungsi tubuh kita. Nah itu. Oke. Jadi hakikat teknologi itu adalah sesuatu yang memperluas fungsi-fungsi tubuh atau memperpanjang tangan kita lah, kalau secara simpel memperpanjang fungsi tangan kita. Sekarang ini misalnya, apa ini yang anda lihat apa ini? Smartphone. Smartphone kan? Ya, Teknologi bukan ini? Teknologi. teknologi. Teknologi, Pak. Apa fungsinya? Untuk biasanya tuh panggilan, Pak, kalau dulu Untuk berkomunikasi, Pak. komunikasi. All in one, Pak, semuanya kalau nggak ada HP. Pertama komunikasi ya, pertama komunikasi. Terus apa lagi? Hitung duit bisa nggak di sini? Bisa Bisa Semuanya, gitu. Pak, pokoknya Bisa HP gitu, mah, nih. Pak. bisa belanja online, Pak. Nah, bisa belanja Belanja online. online, Shopee. Jadi bisa. Jadi kata orang kalau ini sudah kalau menggenggam HP itu sudah menggenggam dunia itu. Dunia, iya, Pak. Oke, pertanyaannya, bisakah produk teknologi seperti HP ini diantaranya diciptakan tanpa pengetahuan? Enggak, Pak. Ya, Tidak, Pak. Tidak mungkin kan? Tidak mungkin. Tidak pasti mungkin. dengan pengetahuan. Sudah Iya. pengetahuan. Zaman dulu kan radio itu Jadi, ya. jadi semua teknologi itu mensyaratkan atau dibasiskan pada pengetahuan kan? Tidak mungkin. Nah sekarang kalau misalnya contoh kalau bikin HP ini, pengetahuan apa yang secara menonjol diperlukan? Iya, kimia, Pak. IPA. 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 IPA itu apa? IPA itu luas sekali. Tapi tepatnya biasanya ilmu fisika, Pak. Fisika terkait apa? Terkait kalau zaman dulu itu, kalau di fisika itu ada namanya disebut dengan pesawat sederhana, Pak.
pesawat sederhana. Iya. Oke. Apalagi? Ilmu apa lagi? Elektronik, Pak. Ilmu matematika. Elektronik, matematika, apalagi? Ya. Sebut 2 lagi. Ilmu komunikasi, Pak. Komunikasi, apalagi? Ilmu kimia Pak, untuk baterai atau apa gitu. Baterai, ya, baterai. kimia. Itu banyak kan? Jadi saya ingin menegaskan bahwa kalau saya menanyakan apa hubungan antara ilmu pengetahuan atau sains itu dengan teknologi, apa hubungannya? Hubungan pengetahuan dan sains. Ya, tentunya saling berkaitan, Pak, satu sama lain. Saling membutuhkan. Nah, itu jawaban yang paling sering saya temukan jawaban dalam ujian mahasiswa itu jawaban seperti itu, Pak. Jawaban yang disalahkan tidak bisa juga, dibenarkan tapi tidak tepat. Itu jawaban umum. Misalnya begini, Yang lebih khusus ya. misalnya begini ya, apakah hubungan antara epistemologi dan filsafat ilmu? Lalu Anda mengumumkan epistemologi ialah ini, filsafat ilmu ialah ini. Selesai. Nah, hubungannya apa? Yang saya tanyakan hubungannya. Nah, harusnya sesudah begitu jadi Lanjutkan. jadi filsafat ilmu itu bagian daripada epistemologi. Nah, bisa begitu. Jadi harus fokus efektif gitu. Jadi apa hubungan antara ilmu atau sains dengan teknologi itu apa? Kalau teknologi menurut saya itu hasil dari Penopang. ilmu pengetahuan Pak. Hasil dari ilmu pengetahuan. Iya, itu teknologi. Terus ilmu pengetahuannya apa? Ya, Dalam kaitannya dengan teknologi. biasanya sih kalau ilmu pengetahuan itu kayak semacam bisa juga dengan alam juga Pak, alam sekitar, terus juga yang tadi saya sebutkan kayak fisika, matematika, dan Ya. juga kimia. Itu ilmu Ya, pengetahuan. itu ilmu pengetahuan. Tapi sebagai apanya dari teknologi? Sebagai bahan sih, sebagai dasar sih Pak, sebagai dasar. Oke, coba yang lain. Lain dari Faisal. Apa ya? Teknologi produk dari sains itu, Pak. Ya, jadi sains sebagai apa? Kalau misalnya ada sebutnya produk, berarti produser dong sainsnya. Apa ya? Ya, bisa juga itu karena tapi kan kalau dia disebut produsen berarti dia sebuah sains itu sebuah unit kerja gitu ya. Konsep gitu. Kan tadi sudah dibilang bahwa itu tidak bisa lahir, tidak bisa diciptakan teknologi itu tanpa sains. Tadi sudah kita lihat dengan jelas pada contoh HP ini misalnya memerlukan beberapa pengetahuan yang mendahului dari teknologi. Jadi kalau dia tidak bisa harus didahului oleh sains, maka sains itu adalah sesuatu yang apa? Misalnya rumah, orang bisa bikin rumah nggak tanpa fondasi? Ya. Tidak. Tidak, Nah Pak. itu, jadi begitulah kira-kira teknologi dengan sains itu. Jadi sains itu adalah sesuatu yang menjadi dasar atau sesuatu yang menjadi basis dari penciptaan teknologi. Jadi dari sains itulah. Jadi kalau misalnya orang tadi akan membuat
galah untuk mengambil mangga, maka dia harus punya pengetahuan dulu tentang misalnya jarak. Tentang jarak. Jadi harus ada pengetahuan tentang jarak. Kalau misalnya dia membuat sebuah galah yang tidak cukup, dia harus menyambung. Nah, itu adalah pengetahuan itu yang harus pikirkan. Tapi kalau misalnya dia tidak tahu bahwa mangga itu bisa diambil pakai galah, dia tidak mungkin menciptakan galah. Jadi dia harus tahu dulu bahwa itu bisa diatasi gitu persoalan itu. Jadi itu yang paling penting. Jadi pengetahuan dasar dan ada pengetahuan yang bersifat teknis yang bisa menghasilkan teknologi. Nah, oke. Sekarang ini HP ini setelah sangat masif sekarang dipergunakan, artinya secara luas dipergunakan, hampir semua orang akan tahu lah dengan HP ini. Ya. Ini kemudian mempengaruhi perilaku kita nggak? Mempengaruhi. Betul Pak, sangat Apa pengaruhnya? Mempengaruhi. Apa pengaruhnya? Ngecek Apa? terus Pak. Ya. Penelitian menyatakan manusia itu tidak bisa penelitian di dunia ya Pak. Ya. Manusia itu tidak bisa terlepas dari HP itu selama 20 detik. Jadi kepikiran terus. Jadi kita hitung 20 detik pasti kepikiran HP. Oh, jadi apa itu pengaruhnya? Bagi yang kecanduan, Ya, jadi pengaruhnya apa? yang mempengaruhi tingkah laku manusia, kebiasaan biasanya bangun tidur kita berwudu atau baca doa, sekarang maunya ngecek HP kalau yang sudah kecanduan gitu Pak. Jadi mempengaruhi perilaku ya. Ya. Kepada Perilaku. kita, Pak. Ya, Mempengaruhi perilaku individu. Iya. Satu ya. individu ya. Ya, sendiri dulu. Nah, sekarang mempengaruhi apa lagi selain perilaku pribadi kita? Kegiatan sih, Pak. Keluarga Pak, kadang Keluarga. kalau lagi makan Ya. pada ngeliat HP masing-masing. Ya, Ya, itu Pak. keluarga itu ada orang per orang. Jadi mempengaruhi apa? Sosial. Iya, mempengaruhi sosial. Pengaruhnya apa? Pengaruh apa nih sosial itu? Ya, Tidak ada interaksi. tidak Ya, berinteraksi, tidak ada- mempengaruhi interaksi atau relasi antar manusia. Ya. Jadi mempengaruhi perilaku individu, kemudian mempengaruhi relasi sosial, baik orang dekat maupun orang jauh. Jadi misalnya saya Orang jauh. berdua aja duduk di kasur sama istri saya, tapi masing-masing sibuk dengan HP Iya. sendiri. Pegang HP. Nah, itu namanya Ya itu Pak, betul namanya- Pak. Betul, Pak. namanya bersama tapi tidak bersambung. Ya. Jadi Dekat Jadi- tapi jauh. nah, perilaku manusia itu merupakan bagian daripada budaya. Jadi budaya dalam arti yang seutuhnya, yaitu cara berpikir, kemudian cara berperilaku, ya, behavior katanya tadi, kemudian cara memproduksi sesuatu itu berubah. Perilaku individual tadi sudah ditunjukkan, bangun tidur biasanya langsung meraih HP. Apa namanya? Kemudian itu dalam beberapa menit seolah-olah tidak nyaman kalau tidak memegang atau membuka HP kan. Iya. Padahal sebelumnya bertahun-tahun kita tanpa HP. Betul Pak. Ya. Betul. Nah, berarti kalau sudah terjadi seperti itu, betul-betul kita itu sudah dipengaruhi oleh produk teknologi benda ajaib ini. Iya. Kecanduan. Contoh, Pak. Ini. Jadi itu pengaruh terhadap perilaku kita. Tapi pengaruh ini, saudara, tidak hanya bersifat negatif seperti yang kita sebutkan tadi. Anda tentu sudah bisa mendeskripsikan apa keuntungan dari HP ini. Kan? Kalau saya menanyakan tentang apa yang disebut
apa sih artinya COVID? Langsung saya buka Google, langsung keluar. Saya misalnya kalau mau ngajar, kalau saya mau ngajar itu di samping pengetahuan yang sudah kita punya, saya biasanya melihat bagaimana sih slide apa itu. Saya ketik saja misalnya sekarang science, technology, and culture. Terus saya tambahkan saya mau lihat bagaimana orang bikin slide tentang hal ini. Langsung ujungnya saya tambah slide share atau kasih tanda plus di PT. Nanti yang keluar dari Google itu yang itu aja, nanti PowerPoint semua keluar, tinggal kita lihat pilih bagus. Ya, sangat mudah. Kemudian bahasa Inggris kan ada yang kalau saya mau ngajar kan tidak semua mahasiswa bisa bahasa Inggris. Langsung saya copy, kemudian saya translate di Google Translate. Walaupun kacau-kacau bahasanya bisa punya bayangan perbaiki. Sangat mudah. Iya, lumayan. Jadi itu semua adalah kaitannya dengan internet dan smartphone ini. Itu dalam hal yang kecil. Dalam komunikasi ya. Kemudian di sisi lain misalnya Anda bisa video call. Bisa. Seperti saya ini, Anda melihat wajah saya, kemudian Anda melihat gerak mulut saya, kemudian Anda melihat gerak tangan saya, kemudian Anda melihat bagaimana warna baju saya, kemudian Anda mendengar suara saya ketika cuap-cuap mulut saya, Anda lihat hampir bersamaan ketika kita berhadapan. Padahal Anda berada di mana saya tidak tahu. Bahkan kalau Anda di Amerika sekarang ini juga bisa dengan melihat, dengan mengalami hal yang sama dengan Anda yang misalnya kebetulan tinggal di sebelah rumah saya. Itu suatu hal yang tak terbayangkan. Kalau Anda misalnya melihat bagaimana penguburan Maradona misalnya, belum dikubur ya? Atau masih. Ya, bagaimana misalnya kampanye Trump dan segala macam, kita bisa lihat sama Biden dengan gampang ya. Saya melihatnya di CNN atau saya melihatnya biasanya di Fox ya, itu luar biasa. Kita dapat bersaing atau bersama-sama dengan orang yang lain, bisa mengetahui informasi itu yang paling update, dan ini akan terus berkembang dan mengalami penyempurnaan sedemikian rupa ke depan, sehingga entah apa lagi nanti perilaku kita ini akan dipengaruhi oleh perkembangan teknologi. Dan ini perkembangannya sangat cepat. Saya tahun 1986 saya bikin skripsi S1 saya. Masih perubahan antara mesin tik dengan komputer. Woodstar waktu itu. Woodstar itu mungkin Pak Suwardi tahu. Mengetik pakai Woodstar itu kan. Ya. Tapi saya mengetik skripsi saya masih pakai mesin tik. Dapat Anda bayangkan nggak ngetik? Sekarang saya agak berkitik ya, kalau membayangkan. Kalau ngetik pakai mesin tik, harus pakai rangka, pakai karbon yang hitam itu. Coba kalau saya salah ketik, saya harus pakai tip X. Dihapus pakai tip X. Di belakangnya pakai tip X, di belakangnya pakai tip X. Saya tunggu dulu sampai kering, ditiup-tiup supaya cepat kering, diketik lagi, dan harus meratakan ujungnya juga harus ada tekniknya juga samakan begitu. Bayangkan, coba Anda bayangkan dengan laptop sekarang,
Anda kalau mau ada salah, tinggal berubah saja, pakai kursornya di mau meratakan ujungnya just pakai justify saja. Salah mau ganti, Anda tinggal blok satu halaman, Anda klik delete, hapus semua. Delete. Iya, nggak ada pesan. Itu luar biasa. Dan itu perkembangan cepat, saudara. Dulu sebelum bisa disimpan di dalam flash disk seperti sekarang, itu menyimpannya masih di internal hard disk. Kemudian ada pakai disket. Ya. Lama itu pakai disket, kemudian pakai apa itu yang bulat itu, piringan itu apa namanya? CD, Pak. Disk, ya pakai CD. Kemudian sesudah pakai disk CD muncul pakai flash disk. Kemudian sekarang sudah pakai cloud ya Google cloud Drive. ya. Google Drive. Google Drive. Saya pakai cloud ya. Jadi datanya disimpan di langit, walaupun laptopnya hilang nggak akan ada yang ngambilnya di langit sana. Luar biasa. Jadi saya tidak pakai bawa disket lagi, saya tidak pakai flash disk lagi, pakai cloud. Jadi perkembangan itu cepat Sekarang sekali. di WA, Pak. Sekarang ya di WA, tapi WA bisa terhapus. Jadi Iya. cepat sekali perkembangan. Nah, jadi perilaku kita berubah. Sekarang ilmu pengetahuan menjadi basis dari teknologi. Kemudian teknologi mengubah proses kebudayaan kita, baik perilaku individual maupun perilaku sosial kita. Nah, lalu kemajuan teknologi ini, saudara, tadi saya gambar dapat dengan mudah kemudian mempengaruhi perkembangan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu akan berkembang dengan sangat mudah, diperluas, dipertajam, dan ditambah dengan adanya kemajuan teknologi. Tadi contohnya misalnya kita mencari di Google, mesin pencari Google, dan kemudian kita melalui teknologi juga kita bisa mengembangkan berbagai macam rumus-rumus untuk menguji dan mengembangkan pengetahuan yang ada. Nah, sekarang misalnya kalau tidak ada Zoom meeting, kalau tidak ada Cisco Webex, kalau tidak ada apa lagi perangkat-perangkat Google Meet, ya, Google Classroom dan sebagainya. Coba kita diserbu dengan COVID ini, apa yang akan terjadi? Wah, Nggak bisa kuliah kan? Tapi pasrah. Tapi sekarang kan nyatanya kita bisa, justru kita dipaksa untuk mengembangkan suatu model-model pembelajaran baru. Pembelajaran. Sekarang bukan hanya pembelajaran. Dengan adanya COVID ini, cara orang beli makanan juga sudah berubah sama sekali. GoFood. GoFood, ya, anak-anak milenial semua. Dan seperti sudah dipersiapkan, Penelitian. Gojek, Grab itu sudah mulai hadir duluan. Iya. Tapi tiba-tiba kemudian COVID ini, The pandemi virus ini comes. menyerang. Iya. Teknologinya sudah disiapkan. Iya, seperti sudah Konspirasi, Pak. Iya, kalau Anda percaya dengan konspirasi boleh saja seperti itu. Dan itu Teori konspirasi. Dan itu kemudian yang membuat orang semakin percaya pada teori konspirasi. Kalau saya tidak terlalu peduli itu, karena ada fakta-fakta yang memang ya faktanya ada begini. Jadi saya ingin mengatakan ada satu dulu ada
disruption. Jadi ada gugatan yang terhadap yang sudah mapan. Dulu kan transportasi dengan adanya Gojek online, Grab segala macam itu, lalu terjadi kegoncangan di dalam transportasi kita. Kemudian sekarang proses pembelajaran juga akan mengalami disrupsi. Pembelajaran yang model klasikal selama ini mungkin akan tergugat dengan adanya peristiwa pandemi ini, yang kemudian memperkenalkan model pembelajaran baru seperti cara kita sekarang ini. Saya yakin ke depan sesudah COVID ini berlalu, pandemi ini berlalu, ini akan mengalami proses perubahan yang luar biasa di dalam persekolahan kita. Jadi persekolahan kita mungkin akan mengalami disrupsi juga, sehingga pembelajaran yang online ini nanti akan menjadi bagian integral dari model pembelajaran kita. Jadi cara kita mendapatkan ilmu pengetahuan, cara kita mendistribusikan ilmu pengetahuan, cara kita kemudian mengembangkan ilmu pengetahuan itu akan berubah dengan adanya pengaruh teknologi. Jadi saya ingin membuat semacam siklus dari hubungan ilmu pengetahuan dan teknologi itu, yaitu ilmu pengetahuan sebagai basis daripada teknologi, yang menjadi basis itu artinya dia memberikan dasar-dasar kemungkinan pemikiran dan bahan-bahan pengetahuan tentang apa yang harus dilakukan, kemudian menghasilkan teknologi, basis teknologi. Lalu teknologi itu menghasilkan perubahan-perubahan dari perilaku kita, baik individual maupun sosial, karena adanya produk teknologi itu. Lalu perkembangan teknologi itu juga, perubahan kebudayaan itu akan mengubah juga atau akan mempengaruhi juga perkembangan ilmu pengetahuan. Pengaruhnya apa? Pengaruhnya mempermudah, mempercepat, dan memperluas di dalam pengembangan ilmu pengetahuan karena ada teknologi. Nah, dengan demikian maka kita akan sampailah kembali kepada basis itu, bahwa knowledge is power, ya. Knowledge is power. Jadi manusia, pengetahuan itu pada dasarnya menjadi basis kekuatan manusia untuk mengelola kehidupannya. Dan kemudian di samping itu dia akan menghasilkan hal-hal yang positif dan hal-hal yang negatif. Sampai di sini dulu, ada komentar nggak sebelum saya lanjut? Berarti Pak, dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, maka teknologi itu juga akan berkembang. Bisa kayak tadi kan membuat galah mangga. Nah, waktu dulu itu pakai kayu. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan bisa jadi pakai remote, Pak. Diambil tek gitu, ngambil langsung pakai robot bisa. Remote itu. Pakai drone. Pakai drone. Mungkin pakai drone. Pakai drone itu, Pak. Iya, pakai teknologi drone itu. Iya. Atau sekarang yang saya lihat ada orang sekarang, Pak, robot kasih pupuk itu kan harusnya pakai manusia, Pak. Kalau lahannya besar berhektar-hektar, sekarang udah ada robot untuk memberikan pupuk dari jarak atas itu pakai drone remote, tinggal pencet gitu. Ya, itu sudah kayak bikin hujan buatan juga bisa pakai begitu ya. Jadi ya banyak hal yang mungkin. Sekarang orang mengembangkan hidroponik misalnya di Banyuwangi sekarang mengembangkan hidroganik, jadi bersawah di atas saya ingin itu mempelajarinya di desa apa itu Kanigoro, itu ada bapak yang mengembangkan persawahan padi di atas
di atas kolam ikan, sehingga dia tidak memerlukan pupuk karena pupuknya itu dari kotoran dan limbah makanan ikan itu. Dan kalau menurut penelitian dia itu hasilnya 4 kali lipat dari perinian tradisional. Satu kolam, bukan satu kolam ya, satu paket itu 10 juta bahan dan bisa dibuat sampai 4 kali setahun panennya. Wah, itu luar biasa. Jadi itu kan teknologi. Di Jepang sudah dikembangkan misalnya, ya sudah lama itu hidroponik. Di Cina juga sekarang makin menjadi hidroponik, sesuatu pertanian yang mendisrupsi lagi itu, memotong kompas terhadap tradisi pertanian yang sudah lama ada. Kalau di Thailand sudah lama. Thailand misalnya bukan hidroponik, tapi bagaimana mereka mengawinkan antar spesies, antar jenis tumbuh-tumbuhan, dan sukses luar biasa sehingga kita mengenalnya semua. Ada sepat siam, ada semangka Bangkok, ada ayam siam, ayam Bangkok. Nggak tahu kalau ada orang Bangkok dikembangkan. Jadi itu adalah sebuah pertanyaan tadi yang kemudian itu memang semua yang Itu, Pak. dan itu terus ya. Dalam ekonomi juga begitu, misalnya perbankan. Ya. Dulu saya antri di kantor, di tempat pembayaran uang listrik di PLN segala macam, sehingga memakan waktu. Sekarang tidak perlu lagi, listrik pun juga bisa pakai token sekarang. Banking, ya. Ya. Tapi banyak juga orang usia saya, terutama yang sudah 60 ke atas tuh agak alergi. Adik saya lebih muda dari saya, malah tidak bisa ke ATM dan tidak mau dia membayar sesuatu itu pakai mobile banking. Nggak mau. Dia orang hukum, katanya nggak bisa dijadikan bukti hukum itu. Padahal bisa kan. Alasan saja itu. Ya, memang mertua saya sampai meninggal umur 70-an, sejak umur masih muda tuh dia tidak berani pakai itu ATM. ATM itu tidak pernah orang kata entah tidak mau belajar atau takut salah pencet. Padahal kan aman itu sebetulnya, kan ada sistem kontrol kalau salah. Dan diperlukan saya merasa bersyukur termasuk orang tua yang masih semangat mau belajar hal-hal yang Berarti kita harus beradaptasi juga ya Pak ya terhadap teknologi yang berkembang. Oh iya, terus harus hanya kita harus selalu sadar. Tadi tangan saya gambarkan pertama kali itu, teknologi itu perpanjangan tangan kita sebagai manusia. Jangan dibalik, kita menjadi perpanjangan tangan teknologi. Nah ini kan kita banyak jadi sekarang budak, ada yang mau budak teknologi. Iya, ganti HP setiap bulan. Itu susah. Jadi makanya orang intelektual kayak ya kita yang sudah S2 gitu, ya harus sadarlah bahwa di mana posisi teknologi itu. Jangan sampai teknologi itu menjadi perpanjangan teknologi. Artinya kita itu dikendalikan oleh teknologi sehingga seolah-olah kita tidak bisa hidup tanpa teknologi. Kemudian kita didominasi perilaku kita oleh teknologi seperti HP gitu ya, yang memang ada buruknya juga loh. Saya ini kadang-kadang tidak pede untuk menghitung sesuatu yang bisa dihitung pakai kertas atau sesuatu yang paling sederhana, tetap aja mau pakai kalkulator yang kalau kita cunga aja bisa itu.
karena kalkulatornya ada di HP. Ya, Iya Pak. jadi kita jadi pemalas dan otak kita menjadi lemah kadang-kadang karena jarang kita pakai untuk mengingat. Kan kita tidak usah mengingatnya lagi, kita masukkan saja di dalam note di sini, Iya. kita catat. Nanti ada, saya banyak sekarang di sini ada resep bikin soto, ada resep bikin apa gitu kan, dicatat di sini. Dan saya tidak perlu menghafalnya karena bisa di Google, di YouTube itu bisa saya cari apa saja. Anda cari apa saja. Mau cari bikin apa misalnya resep masakan ada. Anda mau cari apa untuk slide mau ngajar ada. Semua ada di sini. Dan itu ya di satu sisi memang mempermudah kita. Tapi jangan lupa loh, di sisi lain itu akan memperlemah kita. Iya betul. Ya, memperlemah otak kita, membuat kita malas, membuat Bodoh. kita bodoh, ya. Jadi makanya ada teman saya, itu menantunya Pak Hatta, itu Profesor Edi Suwasono. Saya tidak tahu siapa dia, memang malas belajar. Dia tidak mau kalau presentasi pakai PowerPoint, tidak mau. Katanya membodohkan. Tapi mungkin yang nggak tahu, kalau almarhum Pak Daud Yusuf, karena saya agak sering komunikasi, itu kalau dia nulis ngirim ke Kompas itu artikelnya itu dalam bentuk mesin tik, masih pakai mesin tik dia, karena tidak, ya itu malas untuk belajar teknologi baru. Kita nih misalnya, saya nih kalau pakai HP, saudara, dari dulu saya pakainya tuh selalu pakai Oppo aja. Karena kalau misalnya ganti HP, ganti merek itu suka aplikasinya suka ini apa? Cara-cara itu berubah-ubah. Adaptasi lagi ya Pak? Iya, adaptasi lagi. Malas. Pak, itu harus beradaptasi. Ini laptop yang saya pakai ngajar Anda ini saya beli di Amerika tahun 2010. Baterainya sudah rusak, jadi saya tidak pakai baterai, cuma nyolok langsung. Kalau dia agak penuh saya kurangi datanya. Kata anak saya udah gantilah. Sementara di rumah saya ini semua sudah pakai apa itu namanya laptopnya. MacBook. Ya. MacBook ya. Saya malas pakainya karena pertama tidak semua cocok dengan aplikasi yang ada di luar Apple. Yang kedua saya harus belajar lagi begini-begini. Udah saya pakai yang ini aja. Nanti kalau kita tatap muka ya, Anda akan lihat laptop saya. Hanya di belakangnya dia saya kasih lambang Apple, tapi laptopnya ini Toshiba. Yang sudah tua. Oh, Cuman ya. pakai stiker dong, Pak. Tapi amal jariah banyak itu Pak. Iya. Ya, tapi beruntung lah masih ada yang hal-hal yang penting di dalam penggunaan teknologi. Saya tetap mau belajar keras gitu. Saya kira itu apa namanya. Ada lagi nggak ya komentar apa? Kalau tidak saya lanjutkan dulu ya yang tadi. Begini. Jadi begini saudara, mengapa teknologi itu suatu yang inherent, sesuatu yang harus dan tak terpisahkan dalam kehidupan manusia. Manusia ini dikaruniai Tuhan itu dua kemampuan ya. Berbeda dengan hewan dan tumbuh-tumbuhan yang hanya diberi satu kemampuan oleh yang menciptakan itu, yaitu kemampuan beradaptasi. Jadi hewan dan tumbuh-tumbuhan itu hanya mampu beradaptasi ketika batas kapasitas adaptasinya itu mentok, itu nggak bisa lagi beradaptasi. Dia akan punah, akan mengalami kepunahan. Makanya di dalam itu ilmu biologi kita mengenal teori Charles Darwin teori evolusi dengan nature selection, ya, seleksi alam. Seleksi alam itu artinya yang lolos sampai sekarang itu adalah hewan dan tumbuh-tumbuhan yang bisa beradaptasi. Kalau tidak bisa beradaptasi, punah.
lenyap dia sampai sekarang spesiesnya. Berbeda dengan manusia. Manusia ini selain diberi kemampuan beradaptasi, manusia itu diberi kemampuan untuk mengintervensi. Mengintervensi. Artinya manusia itu dapat mencampur tangani alam ini. Ketika alam itu tidak sesuai dengan kebutuhan atau mengancam dirinya, maka dia bisa mengintervensi alam itu dibuat sesuai dengan kebutuhannya. Jadi bukan hanya pasrah berpangku tangan, tetapi dia mengubah lingkungannya untuk kebutuhan dirinya. Sehingga dia bisa eksis. Misalnya kalau daerah Anda suka banjir terus, daerah manusia, lalu manusia itu ngapain? Kalau banjir, Biasanya Ditinggikan kan pipingnya, Bro. Mengamankan diri, Pak. mengamankan diri. bagaimana? Siapa? Dian? Mengamankan diri, Pak, atau barang-barang istilahnya yang elektronik pasti diamankan dulu, Pak. Oh, tapi setiap banjir itu, kalau banjir terus bagaimana? Mungkin evakuasi, Pak. Ditinggiin rumahnya. Mungkin lantainya, Pak. Tinggikan lantainya, Tinggi lantainya. atau pindah kalau mampu kan? Iya. Betul. Ya, pindah. Pak, betul. Dalam skala besar orang bikin kanal, misalnya. Dalam sejarah manusia itu membuat Great Wall, tembok Cina. Manusia mau mengamankan dirinya, dia bisa. Mungkin Anda sekarang berada di dalam ruangan ber-AC. Anda dengan nyaman bisa menutup semua pintu, semua lubang, lalu Anda nyalakan AC. Nah, AC itu adalah suatu bentuk intervensi Anda terhadap lingkungan. Dulu ketika manusia nomaden mulai mengalami krisis pangan, krisis krisis makanan di lingkungannya, karena dia tidak bisa lagi mengembara jauh-jauh, berhubung dia antara kelompoknya kakek nenek dan saudara-saudaranya sudah mulai tua renta, tidak bisa jalan jauh, mau digendong juga tidak kuat, mau dibunuh juga tidak boleh gitu kan. Terpaksa mereka memeras otak, lalu mereka mulai melakukan cocok tanam. Dia amati gitu, oh ini dicoba begitu. Dia amati, kemudian muncullah berkembang kebudayaan baru yang namanya cocok tanam. Gitu. Itu cara dia mengintervensi. Jadi begitu seterusnya manusia ini melakukan proses adaptasi dan intervensi. Nah, intervensi tangan manusia itulah yang oleh masyarakat sering disebut melawan kodrat, merusak keindahan dan melawan kodrat. Mengapa? Karena dia mau tidak mau mencampur tangani alam itu. Mengatasi banjir dia bikin selokan atau dia bikin tembok kayak tembok Cina begitu. Tembok Cina itu kan mau membongkar. Coba aja Anda lihat orang bikin jalan tol. Orang bikin jalan tol harus membongkar tanah, menata gunung, melobangi bukit dan sebagainya. Dan manusia sering juga dianggap ketika menciptakan teknologi itu untuk melawan kodratnya. Coba begini, saudara. Manusia itu, kodratnya itu adalah makhluk berkaki dua, berjalan tegak di darat. Itulah takdir manusia. Ya. Kodrat manusia itu makhluk berkaki dua, berjalan tegak di darat. Tapi dasar namanya manusia itu punya keinginan bebas atau free will namanya. Berbeda dengan hewan. Hewan tidak punya free will. Mengapa? Hewan itu karena sudah diformat seperti itu. Kalau dia ininya ya seperti ini. Kalau manusia tidak. Hewan tidak pernah berkeinginan untuk menjadi manusia. Tapi manusia yang kodratnya berjalan tegak di darat itu tadi
punya keinginan menjadi seperti hewan. Misalnya dia bisa terbang kayak burung. Diamatinya burung itu. Kenapa ya bisa? Oh, ini kalau dia mau terbang, kenapa dia bisa terbang tidak jatuh? Ternyata ada gelembung udara gitu. Mengapa dia bisa turun seperti itu? Diamatinya bagaimana kemudian burung itu kalau mau mendarat, dilihatnya kakinya. Lalu dia tiru hewan itu supaya dia bisa terbang melayang-layang, bebas dari takdirnya hanya berkaki dua dan berjalan tegak darat. Lalu terciptalah pesawat terbang yang sempurna dalam tanda petik. Ya. Mengapa? Karena tingkat kecelakaannya itu 1:40 juta kalau saya tidak salah. Satu penerbang, jadi 40 juta penerbangan itu satu celakaannya. Sempurna. Kemudian dia kepingin juga melayang-layang berenang di dalam air seperti ikan. Padahal kodratnya di darat. Lalu dia amati bagaimana ikan bisa berenang, tidak tenggelam, tidak mati. Dia buatlah kapal selam. Atau dia buatlah kapal bisa berarung di lautan. Dan sampai kemudian menciptakan hal-hal yang bisa dengan nikmat berada di laut. Tidak hanya berjalan di darat, tapi berjalan di laut. Cuman dia kapal. Sampai-sampai saking merasa hebatnya dia menciptakan teknologi itu. Anda nonton film Titanic kan? Ya. Oh iya. Nah, Ya, betul Pak. Iya Pak ya, Iya. betul. pasti yang terkesan pasti yang lagi melukis itu ya. Ya, oh iya. Si Leonardo DiCaprio. Si Jack. Kalau saya yang terkesan itu waktu engineer-nya bilang begini, this is unsinkable ship. Oh iya. This is unsinkable ship. Ini kapal yang tidak bisa ditenggelam. Bahkan Tuhan pun katanya nggak bisa menenggelamkannya. Hebat itu. Nah itu poin yang saya catat betul itu, bagaimana ya manusia berhak untuk merasa congkak. Karena dia seperti menurut kalkulasi sains ya, yang dia pikirkan itu memang tidak bisa tenggelam kapal itu. Perhitungannya. Tapi kan ya ini ada unpredictable. Di dalam sains itu ada uncertainty science, ketidakpastian dalam sains. Ada. Iya, ketidakpastian dalam sains itu yang kemudian membuat. Jadi apa itu kodrat manusia itu yang ingin poin saya katakan itu, bahwa manusia kemudian bisa melepaskan dari jeratan atau dari kodratnya sebagai makhluk yang berkaki dua itu. Dengan apa? Dengan kemampuan menciptakan teknologi. Yang kedua, tadi sudah saya katakan bahwa teknologi memiliki pengaruh buruk, ya, pengaruh buruk dan penyebab runtuhnya kebudayaan. Tapi sebetulnya runtuhnya kebudayaan itu dia menciptakan kebudayaan baru. Kebudayaan baru. Dia misalnya begini, HP membawa keburukan dalam berbagai pengaruh yang merenggangkan relasi antar personal. Ya. Tetapi HP itu juga mendekatkan jarak yang jauh, yang bisa mempererat relasi antara manusia. Jadi meruntuhkan suatu kebudayaan, tetapi dia membangun kebudayaan baru. Gitu. Jadi itu ininya. Kemudian hubungan antar manusia dirusak oleh industri, ya. Tidak semuanya ya, tapi ada. Tetap saja teknologi itu merupakan satu pasangan pisau bermata dua. Jadi selalu ada, dan disitulah ditentukan bagaimana kebijakan daripada manusia sebagai man behind the gun, ya, gitu. Man-nya ini yang perlu jadi kalau man-nya ini yang tidak
dididik, maka teknologi itu akan sedikit pengaruh. Coba misalnya begini, hampir seluruh kantor di Indonesia ini, di pusat-pusat perkantoran itu sudah menggunakan computerized, sudah komputerisasi. Komputer itu untuk apa di kantor? Membantu pekerjaan. Ya, mempermudah pekerjaan, mempercepat pekerjaan. Tapi apakah berurusan di kantor-kantor sekarang lebih cepat dari sebelum ada komputer? Lebih cepat sih Pak. Tapi Tidak juga, saudara. Tidak juga, Pak. Tidak juga, karena orang yang di belakang komputer itu yang berperan. oh iya. Iya. Jadi orangnya itu. Coba sekarang Anda mengurus sertifikat tanah. Berapa bulan, berapa tahun baru selesai. Jadi man-nya itu, orangnya itu tergantung apa namanya teknologi itu memberikan manfaat seoptimal mungkin atau tidak. Oleh karena itu di samping pembangunan teknologi itu juga pembangunan manusianya itu yang harus dibuat betul-betul. Baik saudara, ini waktunya tinggal sedikit. Saya ingin mengakhiri ini dulu, tapi saya ingin memberikan kesempatan untuk komentar terakhir. Saya Pak. Ya, silakan. Ya, Ilham. Ya, ya Pak. silakan. Ilham, silakan. Ya Pak, saya ingin bertanya Pak. Ya. Apakah dengan cepatnya perkembangan teknologi itu justru akan menghancurkan ilmu pengetahuan itu sendiri gitu Pak? Maksudnya gimana? Iya, kayak ilmu pengetahuan itu kan juga berasal dari filsafat itu Pak ya. Artinya kan secara filosofis itu ilmu pengetahuan sudah kehilangan esensinya gitu Pak. Ketika misalnya kita harus mencari sesuatu yang kita tidak tahu, yang sebetulnya harus ditempuh dengan membaca dan critical thinking dan pusing, diskusi dan sebagainya kan begitu mudahnya ada fasilitas Mbah Google itu Pak ya gitu kan. Sehingga itu aja Pak, terima kasih. Oke, ya. Satu sisi ya memang membuat kita instan. Kalau selama ini kita bisa membaca, merenung gitu kan, sekarang juga bisa membaca tapi cepat gitu ya. Itu satu sisi ya yang Anda katakan. Mungkin dengan adanya perkembangan teknologi, katakanlah misalnya internet dan dengan Google-nya, membuat kita menjadi lebih instan dan dangkal karena kita tidak melalui proses perenungan yang dalam atau membaca secara utuh. Dan itulah model kehidupan kita sekarang, yang instan, cepat, tapi dangkal. Nah, tetapi di sisi lainnya mungkin lebih banyak gitu yang ada di kepala kita karena lebih cepat. Dan energi yang kita pakai yang tadinya kita pakai untuk membaca itu digunakan ke tempat lain. Karena begini saudara, kalau kita membaca buku setebal misalnya 10 cm, itu kan yang intinya itu tidak 10 cm itu kan, ada yang nancep di pikiran kita itu mungkin beberapa hal yang memang terkait sama kita. Artinya kita dalam perjalanan kita menemukan informasi yang kita cari membaca buku yang 10 cm itu, mungkin nanti yang tertinggal di kitanya itu hanya berapa lembar saja. Artinya ingin saya katakan sebetulnya yang kita
kita cari juga tidak banyak. Nah sekarang dengan adanya budaya instan ini, kita lebih langsung nancep ke apa yang kita inginkan. Jadi Anda tidak perlu buka ini, langsung aja ketik judul apa itu namanya, apa itu keywordnya langsung keluar apa yang kita cari. Nah, ini satu perbandingan yang seperti saya sebut tadi, mungkin akan pengaruhnya ada terasa dangkal dan tidak kuat, tapi yakinlah, saya selalu punya pandangan yang baik bahwa ketika kita misalnya mengalami penurunan di satu sisi, kita akan mengalami penguatan pada sisi yang lain. Tapi saya tidak tahu penguatan apa yang terjadi sekarang ini selain daripada kemudahan dan dalam artian kenyamanan kita di dalam mencari informasi. Saya setuju ya bahwa sementara ini kita instan tetapi dangkal gitu dan tidak menancap kuat di dalam pikiran kita. Dan mudah-mudahan nanti kita, tetapi itu tidak kehilangan sama sekali karena di dalam pencarian yang selama ini juga yang kita cari itu kan sedikit juga yang kita perolehnya, banyak lewat-lewatnya. Ibarat kita di dalam mobil gitu, kita mau menghitung tiang listrik di dalam perjalanan mobil itu, maka kita tidak akan menghitung pohon pisang, pohon mangga segala macam. Jadi pohon mangga itu tidak masuk dalam pikiran kita. Yang kita hitung itu hanya berapa tiang listriknya aja kan, dan karena itulah yang menjadi fokus pikiran kita. Nah begitulah juga kalau kita baca buku tebal, apa yang kita cari situ? Kecuali kalau kita baca buku sastra mungkin ya, karena kita menikmati rangkaian katanya. Tapi kalau buku ilmiah, mungkin kita akan mencari sesuatu yang apa yang menjadi kebutuhan kita. Gitu. Haikal kira-kira. Ini sampai manggil. Idam Pak. Idam bisa Haikal. Idam ya. Oke. Ya. Baik saudara, terima kasih. Sampai ketemu lagi kita di minggu depan insya Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Partisipasi, atensi dari Anda saya ucapkan terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, Terima oke. kasih Pak.